Ya sekali lagi ya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih udah hadir di acara ini, terutama kepada tim Motekar yang sudah mengadakan acara silaturahmi online ini ya. Semoga kita semua mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini sebenarnya kemarin saya sempat kaget ya gitu. Saya dihubungin sama Mbak Anti untuk ngisi acara ini ya. Jujur sebenarnya deg-degan gitu dan asa gimana gitu. Apalagi waktu pertama Mbak Anti bilangnya seperti ini, Pak nanti isi ceramah ya Pak ya gitu. Waduh, isi ceramah, wah saya tuh gemper. Wah Mbak Anti kalau ceramah sih kayaknya bukan bidang saya gitu. Tapi berhubung Mbak Anti itu kreatif dan fleksibel, akhirnya meminta saya untuk menceritakan kisah inspiratif terutama terkait Lebaran dan COVID-19 ini. Jadi kebetulan awal bulan Mei kemarin ini saya baru launching suatu program kursus online dan alhamdulillah itu luar biasa sekali ya animonya. Dan insya Allah ya gitu, saya berharap kisah apa yang akan saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat Motekar semua dalam situasi live at home ini ya. Jadi kerja dari rumah, belajar dari rumah dan lain-lain dari rumah gitu. Nah, memang Lebaran tahun ini, Lebaran di tahun 2020 ini unik dan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya tahun sebelumnya jalanan tol macet gitu, kini kosong. Biasanya kumpul keluarga besar, kini cenderung kumpul di rumah masing-masing. Biasanya menjelang Lebaran itu rame ke mall, ke pasar, beli baju gitu. Sekarang cenderung di rumah aja tanpa banyak perubahan seperti hari-hari lainnya. Nah, waktu hari Lebaran kemarin ya kebetulan rumah ayah saya itu dekat sekali dari sini, jalan kaki bisa. Jadi saya datang ya rutin ke sana. Pas hari Lebaran saya tanya, Abah usianya udah 76 tahun ya. Bah, pernah nggak ngalamin Lebaran seperti ini sebelumnya? Nah, Abah bilang enggak, ini baru sekali seumur-umur gitu dan ini bakal menjadi history. Nah, akan jadi sejarah dan kita semua ini itu akan menjadi bagian dari sejarah momen ini. Nanti kita bisa cerita nih ke anak-anak, ke cucu-cucu ya gitu tentang periode masa ini ya, periode pandemi yang mana menjadi perubahan signifikan buat kita semua. Yang tadinya nggak bisa online, sekarang mau tidak mau online. Yang tadinya bergantung dengan perusahaan, sekarang bagaimana banyak yang akhirnya kreativitinya itu muncul ya menjadi menjadi entrepreneur. Nah, memang bulan-bulan ini kita bisa dibilang bulan-bulan yang penuh ujian, meskipun dari dulu kita penuh ujian ya gitu, tapi kayaknya bulan ini tuh semuanya kompak gitu ujian dan macam-macam ya gitu. Ada yang diuji fisiknya sakit misalnya ya, ada yang diuji ekonominya, ini kayaknya paling banyak nih ya di ujian kena ekonominya, ada yang kesehatannya, ada yang aktivitasnya dan sebagainya. Nah, bentar nih saya geser. Cara kita menyikapi ya mindset kita terhadap masalah tersebut, itu psikologis kita itu akan mempengaruhi bagaimana sikap kita itu sendiri ya, bagaimana kita bersikap dengan orang lain dan menyikapi masalah ini. Kalau kita ngelihat di luar kita itu kan banyak yang menyikapinya itu dengan negatif, bahkan ada yang panik berlebihan sampai psikosomatis. Ada yang karena panik udah gitu akhirnya mencari jalan pintas, macam-macam. Ada jalan pintas, udah deh daripada nanti juga kena sakit, akhirnya udah saya misalnya bunuh diri misalnya, atau misalnya karena kerjaan susah ya udah saya mencuri aja misalnya. Ada yang stres, ada yang pesimis, ada yang menyikapinya dengan negatif itu dengan bicara ngalor ngidul, mikirin macam-macam. Wah, ini konspirasinya nih, ini presiden nih, ini Bill Gates nih dan sebagainya yang nggak jelas. Ada juga yang mengalami ketakutan berlebihan, ada yang jadinya marah-marah dan sebagainya. Nah, tapi ternyata ini nggak semuanya. Karena apa? Banyak di luar kita itu yang ternyata baik-baik aja. Bahkan banyak yang ternyata jauh lebih berkembang dan lebih optimal ketika situasi ini terjadi. Contoh, misalnya saya ambil aja dari kasus-kasus terdekat dari saya ini ya. Yang pertama adalah family time itu meningkat banget. Ya, yang sebelumnya itu full banyak di luar ya, baik saya, baik anak, baik keluarga, ini sekarang 24 jam ketemu terus. Kemudian banyak siswa-siswa di bidang grafologi yang tiba-tiba bulan ini tuh lulus ujiannya ya gitu. Wah, itu hampir setiap hari tuh ada yang masukin ujian gitu. Nah, kemudian ada juga yang ketika lagi misalnya hubung-hubungan gitu ya, itu
lagi baca buku, lagi ikutan kursus online ya. Jadi buku-buku yang di rak itu yang selama ini adanya di rak ya, dari sejak beli nggak pernah dibaca, ini ternyata selesai dibaca ya gitu. Juga ada juga yang semakin optimal dalam mengelola keuangan, yang tadinya setiap bulan itu nggak bisa mengelola keuangan, tiba-tiba jadi bisa, jadi hemat banget. Tadinya mau ngopi aja misalnya harus pergi keluar jajan, sekarang enggak ya, masak semua itu. Nah itu ternyata banyak di antara kita, di luar kita itu juga yang positif, produktif, dan optimal. Tapi sayangnya ternyata ini nggak semua gitu, nggak semua bisa melihat hal-hal positif dan nggak semua bisa melakukan hal-hal positif tersebut. Bisa jadi karena ternyata banyak yang nggak tahu caranya, bisa jadi karena nggak ada yang membimbing, bisa jadi karena nggak ada contohnya dan sebagainya. Nah, sehingga mereka terus-menerus dalam keadaan kepanikan, apalagi nggak jelas nih mau sampai kapan. Nah, disinilah sebenarnya kan peran kita ya gitu, peran sahabat-sahabat, peran teman-teman, guru, psikolog, itu untuk membantu dan membimbing mereka. Contoh misalnya banyak sekali ya saya ngelihat di grup-grup misalnya di psikologi Unpad ya, itu membuat webinar-webinar seperti ini yang sifatnya produktif gitu, yang mengajak untuk ayo positive thinking, ayo bagaimana supaya berkembang produktivitas secara positif. Kayak video ini ya, kayak sekarang ini nih dari Motekar, itu adalah salah satu contoh yang bagus. Kemudian bisa juga kita misalnya mengajak mereka-mereka ini untuk ikutan sharing hal-hal positif. Seperti misalnya apa aktivitas positif yang bisa dilakukan. Misalnya Mbak Rosi, misalnya ayo kita bercocok tanam misalnya. Atau misalnya Bu Hana, ayo sekarang saya mau sharing nih tentang manfaat dari menggambar dengan titik seperti itu. Yang Mbak Sinta misalnya, ayo bagaimana caranya menanam juga hidroponik dari rumah supaya dijual dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, kita bisa mengajak teman-teman itu untuk selalu melihat sisi positif dari kejadian ini. Ya kayak tadi, misalnya family time, menjalin lebih dekat gitu. Kemudian kita juga bisa mengajak mereka, ini banyak ya di luar kita itu yang masih berpandangan negatif tuh banyak banget. Nah, sehingga kita bisa minimal, ya kita mengajak mereka, yuk kesempatan menjadi kepompong. Kita menjadikan periode ini untuk mengembangkan diri. Kalau ibaratnya marketing, kita lakukan pada diri sendiri itu upsell ya. Upsell tuh jadi meningkatkan skill yang kita miliki, belajar lagi ilmu psikologi, belajar ilmu apapun itu. Atau bisa cross sell. Cross sell tuh berarti menambah ilmu lainnya mumpung kita harus standby menguasai itu di rumah. Seperti misalnya kita belajar menggambar, misalnya belajar digital marketing dan sebagainya. Atau kalau nggak kita down sell, kita mengulang-ulang lagi ilmu-ilmu yang mungkin udah lama kita lupakan. Nah, itu kita dalamin lagi. Kemudian kita juga bisa membantu ya, mereka-mereka ini tuh dengan menggunakan metode perbandingan. Ini saya menunjukkan contoh-contohnya dulu sebelum saya masuk ke kisah saya gitu. Nah, metode perbandingan ini juga bisa kita jadikan ya salah satu ajang pembandingan untuk teman-teman yang masih berpikir mindsetnya itu negatif berkaitan sama COVID-19 ini. Terkadang dengan kita menunjukkan metode pembanding yang lebih buruk, itu akan memudahkan kita untuk bersyukur dan lebih positive thinking. Contoh misalnya, ada yang aduh ini nih kapan sih, capek banget sih ini ya gitu, COVID-19, aduh kami harus PSBB, aduh harus di rumah terus dan sebagainya. Nah, kita bisa membandingkan misalnya dengan tsunami. Kan terkenal orang Indonesia mah lebih banyak syukurnya ya gitu. Untung aja ya gitu. Nah kan gitu, untung aja handphone yang hilang bukan dompetnya. Nah seperti itu. Nah, itu juga bisa kita jadikan seperti ini. Untung aja ya. Coba bayangkan kalau misalnya terjadi tsunami ya pada kita semua, tiba-tiba hilang semua gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Masih mending kayak kita sekarang bisa di rumah ya gitu, semua bisa diurus dengan baik. Atau misalnya kita gunakan pembandingan kebakaran ya gitu, untung pandemi ini kita hanya diminta untuk stay di rumah gitu, yang mana home sweet home. Coba kalau misalnya kejadiannya itu bukan pandemi tapi misalnya musibah atau ujiannya kebakaran, semua barang-barang kita di situ. Nah, tentu kita harus keluar dari rumah, kita harus barang-barang kita hilang dan sebagainya. Nah, dengan adanya pembanding ini, itu biasanya memudahkan kita ya, atau misalnya klien atau siapapun itu ya, teman-teman kita itu untuk melihat sisi positifnya. Oh iya ya, alhamdulillah gitu. Satu lagi contohnya misalnya bisa kita bandingkan dengan keadaan zaman dulu ya. Untung aja kejadiannya tuh saat ini gitu kan, yang mana saat ini meskipun kita di rumah ya gitu, banyak kita yang masih bisa menjalin silaturahmi yang nggak kerasa waktu itu berlalu.
ada bisa misalnya mencari belajar ilmu dengan online, ya belajar Udemy, belajar misalnya apa, atau mencari hiburan seperti Netflix dan sebagainya. Kita bisa mau makan, kita bisa GoFood, ya gitu. Kita bisa mau bisnis, bisa dropship dan sebagainya. Jadi kita tuh berada dalam situasi yang nyaman banget dibandingkan dulu. Coba kalau misalnya kita itu atau Anda misalnya gitu, kalau ke ini ya gitu, kalau yang mindsetnya negatif. Bayangkan kalau misalnya Anda itu kejadiannya waktu zaman dulu, tahun 1930 misalnya, waktu flu Spanyol. Di situ nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ya gitu, bosen dan sebagainya. Nah, dengan kita itu melakukan berbagai perbandingan-perbandingan itu akan memudahkan kita, ya termasuk klien kita atau siapapun itu teman kita, untuk melihat dari sisi positifnya. Dan apa manfaatnya, ya gitu. Ini membuat kita akan lebih mudah bersyukur. Buat apa sih bersyukur itu? Nah, di sini masuk nih sedikit-sedikit ceramah agamanya. Nah, jadi selain berhubungan, kenapa bersyukur itu penting? Selain berhubungan dengan mindset dan mempengaruhi psikologis secara positif, kan ada penelitian orang-orang yang sering bersyukur itu ternyata memiliki kesehatan psikologis jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih sering mengeluh, ya kan gitu. Nah, juga ternyata yang bersyukur itu Allah sendiri sudah menyebutkan ya di Al-Quran bahwa dengan bersyukur itu berhubungan dengan rezeki, ya menambah rezeki. Siapa sih yang nggak mau rezeki? Kita semua pasti ingin rezeki, betul? Betul, ya kan gitu. Meskipun kita stay di rumah, tapi kita berharap rezeki itu ada. Nah, untuk rezeki ini, ya kita perlu memahami dulu. Kita perlu ingat-ingat lagi nih, sebenarnya rezeki itu apa sih gitu ya, atau dari mana sih gitu. Kadang kita panik hanya satu pintu aja. Ketika misalnya ya gitu, kita sebelum pandemi, sebelum COVID itu kerja di kantor, ya kemudian karena sekarang pandemi kantornya juga bangkrut, sehingga akhirnya kita jadinya panik, ya Allah gitu rezeki kami ketutup atau gimana gitu. Nah ternyata nggak demikian. Karena apa? Allah itu menyebut di dalam Al-Quran bahwa rezeki itu ada 8 jalan rezeki dalam Al-Quran. Apa aja? Yang pertama barusan, bersyukur. Karena rajin bersyukur, ya, jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ya. Nah, bersyukur itu berarti apa? Apa yang sudah kita miliki, kita syukurin. Apapun itu, gitu kan, itu yang pertama. Nanti pasti akan bertambah. Apakah bertambah jumlahnya, apakah bertambah berkahnya, apakah bertambah penerimaannya, dan sebagainya. Kemudian, selain dari bersyukur, apa lagi? Yaitu, ini yang paling umum kita dapatkan, rezeki yang terjamin. Ya. Jadi, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Gitu. Jadi, semua kita pasti ada rezekinya. Tapi, nah ini berhubung saya itu bergerak juga digital marketing, ya. Poin nomor 2 ini terkadang menjadi alasan, ya, untuk teman-teman di luar sana tuh untuk tidak berusaha. Gitu. Biarin aja saya di rumah, kan rezeki mah udah dijamin, gitu kan, rezeki mah udah pasti ada. Iya, rezeki nomor 2 ini udah dijamin, semua udah ada. Tapi untuk yang cuman diam di rumah aja, ya, dia nggak akan mendapatkan rezeki yang bersyukur. Gitu. Tentu kita berharapkan kalau bisa kan 8-8-nya kita dapatkan, gitu. Nah, kemudian selain rezeki yang dijamin apa lagi? Yaitu adalah rezeki karena usaha. Ini ada di ayat Al-Qur'annya, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali yang dikerjakan. Nah, ini nanti untuk poin nomor 3 ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya, ya. Jadi kita perlu untuk usaha. Si A yang usaha dan yang B tidak usaha, rezekinya pasti akan berbeda, pasti berbeda. Ya, karena apa? Kalau rezeki nomor 2-nya mah sama, ya, rezeki yang dijaminnya oke lah gitu, udah tercatat dalam mahfuz. Tapi untuk yang usahanya itu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang berbeda, ya gitu. Yang usaha pasti akan lebih. Kemudian yang keempat, kita juga bisa mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Nah, cara mendapatkannya gimana? Gampang, yaitu bertakwa. Ya gitu, bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan bagian jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seberapa tingkat takwanya kita pada Allah, maka ya itu nanti Allah sendiri yang kita nggak nyangka tiba-tiba rezeki itu datang. Nah, rezeki yang nomor 4 ini itu akan berbeda dengan rezeki nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Gitu. Jadi kalau kita mau dapat 4-4-nya, ya kita harus menjalankan 4-4-nya. Nah, berikutnya, bisa juga ternyata ada juga jalan rezeki itu dari yang kelima, karena istighfar. Ya, jadi beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ya gitu. Jadi dengan istighfar gitu semakin kebuka tuh pintu rezekinya, ya. Kemudian yang keenam, rezeki karena menikah.
Oh, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga yang layak dari hamba sayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemapanan kepada mereka dengan karunia-Nya. Tuh ya, jadi di sini yang belum menikah ya siap-siap ya gitu. Karena ternyata di sini rezeki itu banyak. Eh saya termasuk yang sudah menikah ya gitu, dan saya sangat yakin ya kepada sahabat-sahabat Motekar yang sudah menikah itu merasakan dengan menikah tuh rezekinya ternyata bertambah ya gitu dari yang tidak kita duga-duga. Nah, kemudian juga yang ketujuh adalah rezeki karena anak ya gitu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu gitu. Jadi eh, anak juga ternyata itu menjadi pintu rezeki ya. Ini eh, kalau kita lihat ya di sini, ini kalau yang saya baca ya dari tafsirnya, waktu itu pernah mendengar sama Agim, ada perbedaan tafsir antara kami dan Allah atau saya ya. Kalau Allah atau saya itu berarti Allah langsung ya yang memberinya dengan cara embrio. Tapi kalau kami itu biasanya syariatnya itu melalui utusan-utusannya. Apakah itu lewat tetangga, apakah itu lewat apapun itu ya gitu. Pohonnya jadi berbuah banyak dan sebagainya. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu adalah banyak rezeki karena sedekah ya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak ya. Ada yang menyebutnya 10 kali, ada yang 100 kali, kemudian berbuah lagi jadi 700 kali dan sebagainya. Nah, kalau kita ngelihat dari sini ternyata sumber rezeki itu banyak banget yang kita bisa lakukan di rumah ya. Jadi COVID ini sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap pintu-pintu rezeki ini. Memang kalau kita berharapnya dari klien, kita berharapnya dari perusahaan, gaji dan sebagainya, selama kita, kalau kata A.A. Gimah, selama kita menuhankan mereka, ya ini berarti ujian buat kita ya gitu, hukuman buat kita gitu. Tapi kalau kita itu berharapnya kepada Allah, maka ini menjadi salah satu pelindung kita supaya kita tidak bergantung pada mereka, kita kembalikan semuanya pada Allah. Nah, untuk motivasi buat kita ya gitu. Nah, ini saya akan membahas yang poin nomor 3 tadi, yang pintu rezeki nomor 3, yaitu adalah yang rezeki karena usaha ya. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakan. Nah, ini ya itu menjadi salah satu yang suka saya tekankan kepada tim-tim saya, juga kepada keluarga saya ya gitu, yaitu pentingnya usaha. Karena ya ada teman saya ya, ada saudara saya juga ada yang mereka itu karena usahanya sudah mungkin ya karena jualannya laris, kemudian dia udah santai aja, dia menganggap semuanya itu udah rezeki makan, udah ada yang ngatur. Dia tidak mengembangkan bisnisnya, tidak belajar online, tidak macam-macam ya gitu. Jadinya apa, ketika ada COVID seperti ini, mereka akhirnya mengalami yaitu ya kesulitan gitu, bangkrut dan sebagainya. Nah, usaha harus terus dilakukan dengan belajar, meningkatkan ilmu ya dengan apapun itu. Nah, bahkan Allah itu sudah menegaskan ya di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi Allah tuh yang menentukan nasib kita tuh ya kita sendiri ya. Loh, tapi kan bukannya udah ada takdirnya? Udah ada takdirnya. Nah, takdir itu bukan satu ya gitu. Ini kalau saya kembali lagi mendengarkan Agim. Jadi Allah itu di Lauh Mahfudz itu bukan yang namanya Lauh Mahfudz ya. Siratan takdir itu bukan satu. Tapi banyak, ibaratnya begini, kalau kita mengambil ini, maka kita nanti mengarahnya kemana? Kalau kita ngambil kuliahnya psikologi, maka takdir kita itu akan ke arahnya kemana? Kalau kita kuliahnya mengambil ini, maka takdirnya apa? Nah, kita yang mengarahkan itu, ya diiringi dengan doa. Maka kita perlu usaha untuk mengubah diri kita sendiri. Rezeki ada atau tidak ada, rezeki mah udah pasti ada ya, tinggal dijemput. Makanya kalau kita baca dari mau Al-Quran, mau hadis, mau kita ngedengerin ceramah, semuanya ya ulama-ulama itu menyebutkan bahwa rezeki itu bukan dicari tapi dijemput. Kan bedanya gini, kalau dicari itu kayak misalnya kita mau mencari gas di warung ya, antara ada atau nggak ada ya. Coba cari handphone, antara ada atau nggak ada ya. Tapi kalau yang namanya jemput udah pasti ada, tinggal kitanya mau jemput atau enggak. Nah, rezeki kita tuh itu banyak luar biasa di sekitar kita ya, dan banyak yang kita sendiri nggak tahu tapi sebenarnya ada. Nah, bahkan di sini Allah di Quran surat Hud ya ayat 6, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di Lauh Mahfuz tersebut ya. Jadi semua tuh udah ada, tinggal kita ininya. Nah, kemudian
Dan kita pasti sanggup ya menghadapi tantangannya, menghadapi ujian dan sebagainya pasti sanggup gitu. Karena ini udah janji Allah sendiri bahwa Allah tidak mungkin membebankan kita sesuai, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ini hiburan buat kita juga ya gitu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kalau baca tafsirnya itu berarti satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan ya gitu. Nah, jadi ya siapapun Anda yang saat ini merasa kesulitan dengan adanya COVID ini ya gitu. Kalau kita yakin di sini itu pasti bakal ada banyak kemudahan. Ya, dan ini yang nanti akan saya ceritakan di inspirasi berikutnya ini ya gitu. Kemudian yang terakhir dari motivasi ini adalah takwa dan tawakal. Kita udah usaha ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya ya, yang barusan itu, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertakwa maka kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya, dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya gitu. Jadi kita mah tugasnya udah ikhtiar, takwa, ya, tawakal, udah seperti itu. Nah, ini ada yang menarik, yaitu apa? Dengan kejadian COVID ini, ya, itu saya ngelihat banyak banget teman-teman saya, termasuk dari sahabat Motekar sendiri, yang mulai menjemput rezekinya dengan berbagai cara. Ya, yang tadinya biasanya konsultasi secara fisik, cuman karena nggak memungkinkan lagi, akhirnya mikir tuh gimana caranya akhirnya membuka online. Bahkan ada ya yang jualan online, ya gitu, konsultasi online. Kemudian ada juga yang ternyata berbakat di jual sayur-sayuran, ya mungkin teman-teman sahabat Motekar suka dapat ya, ini ada sayur bisa dikirim gitu ya gitu. Nah seperti itu. Ada juga yang jualan sarung, ya gitu, Mbak Titi, Mbak Anti, ya dan kawan-kawan itu tiba-tiba, wih bakat-bakatnya tuh keluar gitu kan, memang udah berbakat itu dari dulu ya gitu. Nah itu adalah menyebut rezeki. Nah jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya tahu nggak sih bahwa bisa jadi ya saat ini rezeki teman-teman ini ya sahabat Motekar nih ada di depan Anda ya. Tapi jangan kepikiran bahwa rezeki kita tuh cuma ada yang dekat aja ya. Karena bisa jadi saat ini juga rezeki Anda tuh ada di Singapura, ada di Amerika, ada di mana tadi? Di Italia ya, ada di mana lagi Kang Ijal tadi kita keliling bumi ya gitu. Uruguay ya gitu, ada di pantai mana, saat ini bisa jadi rezeki Anda tuh ada di sana ya. Tapi yang menjadi permasalahan tuh apa? Yang menjadi permasalahan adalah kita nggak tahu cara jemputnya kayak gimana. Jadi ya udah kelewat begitu aja, betul nggak? Siapa yang yakin bahwa rezeki teman-teman itu ada di mana-mana? Ngacung. Ya, betul banget ya. Rezeki kalian tuh ada banyak banget. Ya, mungkin sekarang ada lagi kesulitan, aduh ini ATM kok nggak masuk-masuk kan gitu, ini gimana? Nah, sebenarnya ada, cuman cara kita menjemputnya itu yang belum tahu. Jadi ya kelewat begitu aja. Nah, sementara ya untuk mereka-mereka yang awam ya gitu, apalagi yang imannya kurang, mereka itu bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang amit-amit ya, wah ini mah Tuhan lagi pelit nih, wah jahat nih, seperti itu, wah rezekinya seret dan sebagainya. Sebenarnya enggak, ya gitu. Nah, disinilah ya gitu, saya mau sedikit sharing tentang kisah saya ya gitu, terutama di awal Mei kemarin, yang insya Allah bisa menginspirasi teman-teman sahabat Motekar semua, yaitu tentang ngajar grafologi offline dan kelas online ya gitu. Jadi ya, ini masih ada waktunya nggak Madira? Masih ya. Nah, jadi mungkin teman-teman tahu ya gitu, sahabat-sahabat tahu bahwa saya itu sehari-hari suka ngajar grafologi ya, baik kelas offline itu kelas tatap muka maupun kelas online ya. Sebenarnya tidak hanya grafologi aja, saya juga lagi mencoba mempelajari digital marketing, jualan online dan sebagainya. Tapi yang utama adalah di ngajar ini. Nah, waktu kemarin ya Februari 2020 kemarin itu kelas terakhir saya ngajar, kelas offline terakhir saya mengajar offline ya, yaitu program master selama 5 hari di Jakarta, tepatnya di Pancoran Jakarta. Waktu itu ingat nggak Februari 2020 ada apa di Pancoran Jakarta? Ada pusat penyebaran zona merah pertama COVID-19 itu adalah di
daerah Kuningan itu. Ya, jadi kita di Bandung masih adem ayem, ya. Itu kalau baca berita tuh salah satu pusat penyebarannya di Pancoran gitu. Dan itulah tempat saya ngajar daerah situ. Itu paniknya bukan kepalang. Waduh, gitu kan gitu. Kebetulan saya itu cukup ngikutin perkembangan waktu pas kejadiannya masih di Cina, di Wuhan, ya. Jadi kebayang penyebarannya, bahayanya dan sebagainya itu cepat banget, saya deg-degan banget. Apalagi di kelas, ya di kelas waktu itu 20 orang, itu ada 2 yang demam meriang pesertanya. Make masker, batuk-batuk. Jadi kan paniknya luar biasa, betul nggak? Ya gitu. Nah, akhirnya udah gitu saya secepatnya ya selesai kelas, langsung pulang dan di situ saya deg-degan. Karena apa? Waktu pulang ke Bandung ya, itu penumpang di sebelah saya itu pakai masker dan batuk-batuk. Wah, itu saya paniknya tuh sampai muncul psikosomatis. Waduh, jadi sesak tiba-tiba. Jadi apa gitu. Nah, akhirnya sampai rumah ya saya telepon ke istri dulu di rumah, tolong bukain pintu depan ya dan minta tolong anak-anak semuanya masuk ke kamar biar saya bisa langsung ke kamar mandi, cuci baju dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya mikir ya, berarti ya kalau misalnya ini terjadi, ini akan besar kemungkinan bahwa untuk kelas-kelas offline ini akan di off dulu. Ya, waktu dulu belum ada tuh istilah lockdown ya, PSBB belum ada gitu. Tapi udah kebayang terprediksi bahwa kelas-kelas offline berarti akan ditunda atau dibatalkan. Ada kelas grafologi, body language, micro expression dan sebagainya. Nah, panik nggak saat itu? Iya, ya gitu. Karena apa? Ya, kalau nggak ada kelas, nggak ada pendaftar, jadi gimana? Ya kan gitu, sempat panik. Karena ada perubahan-perubahan. Ini wajar. Deg-degan nggak saya waktu itu? Iya, ya, sama wajar. Saya yakin semuanya pasti mengalami ini, panik, deg-degan, karena menghadapi sesuatu yang nggak jelas. Apakah saya stres? Enggak. Ya gitu. Karena apa? Ya gitu. Nah ini berhubungan sama mindset dan berhubungan sama psikologisnya. Saya coba ya bersyukur apapun yang terjadi. Yang penting pertama bersyukur dulu. Ya di tengah kepanikan, di tengah deg-degan, saya ya Allah alhamdulillah pasti di balik ini pasti ada hikmahnya. Ya. Nah, dan juga ya udah saya coba membayangkan, saya coba bikin mind map ya gitu. Dan saya terbayang situasinya ketika saya keluar abis mandi itu, saya cerita ke istri dan tim grafologi saya, yaitu apa? Kita harus mengoptimalkan di online. Ya, bahkan saya sempat juga waktu itu telepon-teleponan ya sampai cukup lama ya dengan Bu Titi, dengan Mbak Dira ya, bahwa Motekar pun itu harus bergerak ke online, mengoptimalkan online ya. Nanti saya ceritakan tentang ini di ujung ya, dan ini saya akan mengundang sahabat-sahabat semuanya untuk partisipasi di situ. Nah, saya mulai dari Februari pertengahan ya gitu. Sebenarnya saya waktu bulan November Desember saya itu berusaha menutup diri menjadi kepompong ya. Saya waktu itu di Motekar juga saya cerita saya sebenarnya lagi jadi kepompong ya, setelah itu pengen mengembangkan, tapi karena situasinya COVID maka ya udah saya jadi kepompong lagi lah gitu. Sekarang jadi kepompong lagi, saya nyusun materi-materi online ya, saya susun ya pembelajaran dan sebagainya ditambah dengan ilmu digital marketing gitu. Dan ini nanti bisa Anda contoh ya, bisa Anda tiru mau materi online, mau dalam bisnis dan sebagainya. Cuman saya akan mengencourage ya, memotivasi teman-teman semua itu untuk membuka kelas online. Karena saya tahu ini Anda ini sahabat Motekar ini itu punya ilmunya luar biasa. Ya, bahkan banyak di sini yang dosen, ya, banyak yang punya ilmu apapun itu, terutama ilmu psikologi, dan itu bisa jadi dengan ilmu yang Anda miliki ini itu bisa menjadi tinggal ditambah usahanya sedikit, ya, itu bisa menjadi seperti saya, yaitu apa? Waktu kemarin itu ya akhirnya boom, alhamdulillah. Nah gitu. Jadi nanti saya ajarkan juga tekniknya seperti apa ya, gambaran besarnya. Jadi Februari saya stop aktivitas eksternal ya. Maret, April saya bikin materi online, saya ajak tim saya untuk bikin videonya untuk ini apa dan sebagainya. Mei itu launching ya, mungkin di sahabat Motekar saya sempat men-spam juga ya gitu berapa kali di situ tentang suplemen grafologi. Ada yang sempat baca itu? Ada ya, mungkin ada yang sempat pernah melihat iklannya ya gitu. Itu. Nah, di situ ya alhamdulillah wa syukurillah ya, ini untuk memotivasi teman-teman ya, dan ini saya yakin semuanya bisa. Apa yang terjadi dalam 10 hari tersebut ya? Itu dalam 10 hari alhamdulillah wa syukurillah ya qadarullah, itu dalam 10 hari ada 200 orang yang daftar. Ini daftar yang berbayar, ya bukan yang free. Ya kebetulan saya juga sharing banyak free, ya gitu. Yang mendaftar itu 200 orang.
Berapa biaya pendaftarannya? Biaya pendaftarannya itu kurang lebih 900.000 per orang. Jangan dihitung, ya gitu. Ini cuma untuk membayangkan bahwa ternyata dalam situasi seperti ini, itu kita bisa menjemput rezeki kalau tahu caranya. Ya, dalam 10 hari. Dan dari mana aja rezekinya? Itu dari around the world. Ya, dari Kang Ijal tadi sampaikan, ya itu alhamdulillah yang daftar tuh bukan hanya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Australia, dari Singapura, bahkan sampai ke Jerman. Bahkan tadi malam, ya ini barusan di follow up, itu masih ada yang namanya tuh passive income. Jadi sekali bikin materi online, sekali kita ini kan, ya gitu, itu udah jadi passive income. Ya, alhamdulillah. 900.000 ya itu waktu dulu 10 hari. Sekarang pendaftarannya suplemen itu 3 juta rupiah ya. Dan ini sangat bisa teman-teman aplikasikan ya. Bagaimana cara menjemput rezeki? Nah, itu yang akan saya sharing ya. Meskipun berada di rumah ya. Nah, tapi kalau ngeliat waktunya ini kayaknya udah habis ya. Masih ada waktunya nggak ini? Ya 15 menit yang udah lebih nih. Nah, apa ini lanjut? Lanjut aja ya. Oke. Oke, kalau itu kita lanjut ya. Nah, bagaimana rezeki ini ya? Jadi tadi ya, pertama kita harus yakin dulu bahwa rezeki kita itu ada di mana-mana. Ya. Kemudian yang kedua, kita itu tadi harus ikhtiar dan tawakal, harus siap. Ya kan gitu. Dan yang ketiga, ini yang tadi yang motivasi yang ada 6 itu, ya. Kitanya sendiri mau nggak berusaha? Ya, kitanya sendiri mau nggak untuk belajar hal-hal baru? Karena sekarang kita mau nggak mau sebenarnya harus diwajibkan untuk belajar, itu online. Kayak ini nih teman-teman semua yang tadinya nggak ngerti bagaimana caranya online, kan sekarang jadi belajar. Dan itu harus, ya gitu kan. Nggak ada waktu waktu kalau untuk belajar mah nggak ada waktu berakhirnya gitu kan. Semakin kita belajar, semakin nemu ilmu baru. Nah, materi berikutnya ini saya akan memfokuskan sekali lagi saya akan memfokuskannya itu ke dunia course online ya, kursus online. Dan saya sangat mengencourage sekali lagi teman-teman semua itu untuk membuat hal yang sama seperti ini. Meskipun ilmu ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk yang macam-macam, untuk jual buah misalnya, untuk jualan sarung dan sebagainya bisa. Tapi saya sangat memfokuskannya itu untuk kursus online dan ini bisa menjadi passive income seumur hidup. Ya. Saya belajar ini dari berbagai guru. Salah satunya adalah ini ya, Miguel, ini orang Itali ya, tadi kita mampir ke Itali ya. Orang Itali ini dia nama itunya namanya Gurumu ya. Dia salah satu guru saya dan tadi malam dia ngirim email juga ke saya ya. Dia cerita bahwa tahun 2011 lalu ya, dia pertama kali terjun di dunia mengajar online ya. Dan itu ya, itu Masya Allah ya gitu, dalam 1 tahun itu mendapatkan $97.000 dalam 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung pakai kalkulator, $97.000 dikali misalnya 15.000 ya. Setahun 1,5 miliar dibagi 12 bulan. Kurang lebih 1 bulan itu 100 juta lebih. Ya, itu 2011, berarti sekitar 9 tahun yang lalu, dan itu hanya dari 1 course. Ya, kebayang kalau misalnya punya banyak course. Gitu. Nah, saya juga sama, yang tadi saya ceritakan itu baru dari 1 suplemen. Ya, dan alhamdulillah berhasil membuat saya semakin semangat untuk ngajak teman-teman, dan saya sendiri semakin semangat untuk membuat course-course lainnya, online course lainnya. Ya. Nah, bagaimana sih cara untuk memetakan kalau kita mau membuat materi course online ini? Itu kita perlu memahami big pictures-nya ya, gambaran bisnis ini. Jadi yang namanya bisnis ya, ini di psikologi industri dan organisasi juga kan dipelajarin ya. Itu yang penting dalam bisnis itu ada 3, yaitu harus ada produknya untuk dijual, harus ada marketnya ya, dan juga harus ada marketingnya. Nah kan gitu ya gitu. Nah kalau kita itu terjun di dunia online course ya, course itu, maka produknya itu ada 2. Anda sebagai pengajar dan materi kursusnya ya. Jadi sayanya sebagai pengajarnya dan juga materinya itu sebagai produknya. Kemudian marketnya siapa? Ya calon siswa. Ya, kita harus cari tahu nih calon siswanya seperti apa. Kita harus cek pasar dan ini juga ada caranya.
Dan satu lagi yaitu adalah marketing. Ya, marketing itu apa? Marketing itu ya cara kita menyampaikan produk kita terhadap market. Karena sebagus apapun produk kita, kalau kita tidak bisa menyampaikannya, maka orang-orang nggak ada yang tahu. Sebagus apapun produk grafologi yang saya punya, kalau saya nggak bisa mensosialisasikannya, maka nggak ada yang beli. Gitu ya. Maka ini itu penting banget dan ini perlu ilmunya. Jadi kalau kita ngelihat di sini ya, ada 4 ilmu yang perlu kita kuasain kalau misalnya kita mau terjun di dunia e-course online ya. Dan ini bisa Anda kerjakan selagi Anda work from home ini ya. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang sudah dihubungin sama Bu Titi ya gitu untuk bikin materi-materi online ya. Nah, itu adalah di sini. Nah, kenapa 4-4 ini perlu dikuasai? Harus, karena kalau kita cuman satu aja gagal, maka hasilnya adalah outcome-nya adalah failures atau gagal. Contoh misalnya gini. Anda materi kursusnya bagus. Tentang misalnya cara tes Pauli misalnya, ya bagus banget. Marketingnya bagus, bisa. Studentnya calon studentnya bagus, tapi kitanya misalnya nggak tahu cara ngajarnya seperti apa, maka gagal ya. Kemudian kedua, kitanya bagus, ahli, expert di bidang tersebut, nguasain Pauli luar biasa, tapi materinya misalnya nggak bagus, penyampaiannya dan sebagainya. Meskipun marketingnya ini bagus, ini gagal ya. Begitu juga yang ketiga, kitanya bagus, materinya bagus, siswa pesertanya banyak, tapi kita nggak bisa marketingnya kayak tadi ya, nggak akan tersampaikan kemana-mana. Begitu juga ini. Nah, kadang-kadang kebanyakan ini nih yang ketiga ini. Jadi kitanya bagus dan kita tahu kualitas produk kitanya itu bagus, kita tahu cara marketingnya, tapi nggak ada pasarnya, nggak ada demand-nya. Maka ya secapek-capeknya kita jualan pun susah, ya kan gitu. Nah, jadi untuk terjun di sini itu kita harus menguasai keempat-empatnya. Apa aja sih yang perlu dikuasain? Nah, ini saya akan bedah satu persatu ya secara singkat. Pertama kita mulai dari, ini masing-masing ada 10. Jadi minimal harus menguasai 40 ini. Semakin kita skornya tinggi, semakin kita akan mudah untuk tadi ya work from home ya, dan insya Allah rezekinya itu, cara menyebut rezekinya itu mudah banget. Kita mulai dari diri kitanya sendiri. Untuk mengajar itu pertama tanyakan diri sendiri ya. Anda punya nggak passion untuk ngajar? Anda suka nggak mengajar? Ya, kalau nggak suka mengajar susah. Ya, karena mengajar itu ya, ini saya yakin semua sahabat Motekar nih terbiasa mengajar. Kebayang ya, harus menghadapi murid yang bandel, harus menghadapi macam-macam lah gitu. Ya gitu, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah passion for the subject. Kitanya suka nggak dengan materi tersebut? Kalau nggak suka, susah. Ya gitu, kita nggak akan tertarik untuk mendalami ilmu tersebut. Yang ketiga, Andanya sendiri expert nggak di bidang itu? Ya, atau hanya permukaannya aja? Ya, semakin expert, semakin meningkatkan kesuksesannya. Yang keempat, teaching skills-nya, ya, pinter nggak mengajarkannya. Kemudian course creation skills, bisa nggak membuat kursus Andanya terlampir nggak? Andanya iya ya gitu, sayanya punya ilmu, tapi bisa nggak saya meramu itu ke dalam PowerPoint? Bisa nggak saya meramunya dalam buku? Bisa nggak saya meramunya dalam video? Nah, itu adalah yang ke-5 ya. Yang ke-6 marketingnya, ya, bagaimana promotnya. Yang ke-7 authority. Andanya sudah membangun authority-nya belum? Ini penting ya. What are your credential? Word, accolades ya, apakah itu authority? Bisa jadi misalnya saya mengajar grafologi karena latar belakang saya psikolog. Itu termasuk dari termasuk authority-nya ini. Atau misalnya jadi sertifikat dan sebagainya ya. Kemudian existing audience ya. Kitanya punya list nggak nih ya? Social media following-nya, sosial medianya aktif nggak? Kemudian networknya, punya nggak kita guru, mentor, ya seberapa baik kita menjalinnya gitu. Bisa nggak mereka bantuin kita? Kemudian Andanya sendiri punya tim nggak? Nah, itu adalah berhubungan sama Anda ya, sama diri kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nah ini di bawah ada skornya ya. Jadi semakin ini skornya 10 ya. Kalau wah saya kayaknya passionnya 8, tulis 8. Teachingnya ini berapa? Nah, nanti semakin tinggi skornya, semakin tinggi juga nanti kesuksesannya. Yang kedua adalah course suksesnya. Jadi ini produk kursusnya ya. Anda bisa nggak menyusun kursnya secara sistematis, mudah difahami nggak, kualitasnya bagus nggak. Kemudian course platform, mudah jadi tampilannya tuh indah nggak, mudah nggak. Oh, ini dari sini nextnya ke sini, nextnya ke sini. Price-nya, harga kursusnya terjangkau nggak ya. Ingat ya, yang menentukan harga itu murah atau mahal itu sebenarnya bukan barang tersebut, melainkan adalah nilai, subjektif nilai terhadap benda tersebut ya. Contoh misalnya masker
Kalau dijual 50.000, dijual 500.000 satu biji, jadinya mahal. Ya, menurut orang-orang. Tapi kalau masker ini misalnya ya dari idola kita apa dan sebagainya, ada tanda tangannya dan sebagainya, bisa jadi itu jadi murah, value ya. Nah, kemampuan kita untuk membuat nilai price-nya itu bisa atau enggak ya. Itu main di psikologi marketing ya, psikologi konsumen, memainkan harga. Kemudian judul kursusnya menarik nggak? Karena banyak ya contoh buku-buku yang saya baca isinya luar biasa bagus, tapi judulnya mah amit-amit ya gitu. Mungkin kalau saya baca judulnya aja mungkin nggak akan beli, ya kan gitu. Sebaliknya ya, ada yang judulnya bagus isinya nggak bagus, itu udah berhasil untuk marketing ya gitu, untuk jualannya laku. Kemudian promo videonya ya, bisa nggak bikin video, testimoni ada nggak ya, pendapat-pendapat tentang cara kita ngajar udah mulai kita kumpulkan atau belum ya. Kemudian komunitasnya, support dan garansinya ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah marketing. Marketing ini sebenarnya salah satu yang paling sering dihindari oleh kita semua ya, yang berbisnis di bidang apapun, di bidang psikolog apalagi. Psikolog tuh banyak banget yang menghindari marketingnya ya, padahal ilmu, kemampuan analisanya, kemampuan terapinya tinggi, tapi dia nggak bisa menjual. Akhirnya apa? Ya udah, dia di rumah aja ya, kliennya jadinya berkurang ya, atau kalau nggak dia akhirnya ngikut sama biro-biro yang lain, dia akhirnya ngikut ke siapa yang mana akhirnya dibayarnya pun rendah ya gitu, dengan expertise-nya dianya itu rendah. Nah, karena apa? Tidak menguasai kemampuan marketing ini. Jujur aja saya itu orang yang bisa dibilang tidak bisa jualan. Ya, saya dari SD, SMP, SMA, S1, S2 ya, itu saya orang yang tidak bisa jualan. Ya, saya lebih suka memberi gratis ya. Gratis bukan karena wah Afif baik ya, bukan, karena saya nggak bisa menjual itu. Beda sama kakak saya, beda sama teman-teman saya. Ya, nah, tapi saya tahu bahwa ini tuh penting banget, sehingga akhirnya saya mempelajari ilmu marketing ini, terutama yang sifatnya digital online. Jadi anak saya nggak harus ketemu orang, nggak harus kan ada ya yang nggak bisa untuk tawar menawar, itu saya ya gitu. Jadi akhirnya udah dibikin secara online ya gitu, semua itunya ada, dan alhamdulillah tanpa harus ketemu orang, itu kling passive income itu dapat. Nah, marketing ini apa yang perlu kita kuasain? Yang pertama adalah kita harus bisa mendatangkan traffic ya. Ini wajib hukumnya ya kalau kita mau terjun di bidang marketing. Nah, mendatangkan traffic bagaimana? Ada yang namanya organik, ada yang berbayar. Contoh organik tuh misalnya, saya punya materi ini nih, coba lihat di website saya ya. Nah, itu organik. Organik tuh nggak berbayar. Kita masuk ke WhatsApp, kita masuk ke Facebook, ke Instagram. Saya punya ini. Nah, tapi yang akan lebih bagus adalah yang berbayar. Ya, Facebook Ads, Google Ads gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ikut waktu saya sharing ya, Motekar berbagi ya di 2 bulan lalu ya gitu, itu saya sharing tentang digital marketing, itu luar biasa banget ya, dan itu juga salah satu yang kita perlu kuasain. Kemudian yang kedua adalah funnel, yang ketiga email list, yang keempat automation, yang kelima social media, keenam content marketing, 7 paid marketing yang ads tadi berbayar, ke-8 affiliates, ke-9 JV partner, ke-10 analitik. Ini istilah marketing yang perlu dikuasain, tapi saya nggak membahas secara detail ya untuk yang ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita coba ngelihat siswanya ada nggak ya, dari ukurannya banyak kan nih marketnya kita. Anda mau misalnya menjual, misal saya mau menjual grafologi, marketnya ada nggak? Kalau nggak ada, apa yang bisa kita lakukan? Kita bikin demand. Nah, itu paling enak tuh ya. Jadi kalau misalnya marketnya kecil sedikit ya, 2 options kita. Satu adalah kita cari market lain yang banyak peminatnya, atau yang kedua kita bikin bangun demand di situ ya. Dan ini sangat bisa banget teman-teman bikin ya, itu apapun itu. Misal contoh misalnya sejadah travel misalnya gitu, misalnya sejadah tipis ya gitu. Mbak Anti kemarin jualan juga ya. Ini bikin masalah. Sini ikut belajar sini. Nih ada yang mau ini nunjukin hasil karyanya. Kelihatan nggak ini? Enggak ya? Nggak kelihatan ya? Oh ya udah, nanti aja ya. Ini Salim datang mau nunjukin gambar. Nah, gimana tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana coba? Sampai ini ya. Jadi menciptakan sejadah Mbak Anti ya gitu. Nah, jadi itu menciptakan demand ya gitu. Jadi wah,
ini butuh loh, teman-teman butuh loh, ini enak loh, ini apa dan sebagainya, sehingga orang-orang jadi butuh, sehingga akhirnya nanti akan dicari. Nah, itu kemampuan untuk menciptakan demand itu penting banget, dan itu bisa diaplikasikan dalam berbagai hal. Enak ya. Contoh misalnya saya grafologi. Dulu waktu 2012 saya diangkat Bu Erika Karos ya untuk memasarkan grafologi itu bingung. Waduh, gimana gitu, orang-orang mau dikasih tahu grafologi masih banyak yang nganggapnya ilmu ramal dan sebagainya. Nah, sedikit demi sedikit saya mempelajari, saya menciptakan demands, alhamdulillah sistem nanti yang berjalan ya gitu. Ini perlu dikuasain. Kemudian growth, seberapa besar berkembangnya. Kompetisi, ada nggak kompetisinya yang mirip ya, atau banyak, jangan-jangan ya. Kalau banyak nanti susah ya, maka kita harus cari pembedanya. Problem ya, apakah produk Anda tuh men-solving real problem nggak? Ini penting. Jadi kalau kita menjual, kan orang tuh membeli ada beberapa tipe ya, ada membeli karena emosi, emotion buying, ada karena logic buying ya, karena memang dia butuh. Nah, kita solving nggak itu? Nah, ini kalau misalnya Anda ada yang jualan ya, saran saya tonton YouTube saya yang tentang hierarki Maslow dalam jualan ya gitu. Jadi ketika kita menjual sesuatu tuh kita sentuh semua layernya dalam bahasanya kita ya, NLP-nya ya. Jadi motivasi terendahnya kita sentuh ya, kemudian naik. Nah, itu adalah di sini ya, salah satunya solving problem. Aspirationnya ya, aspirations, demografi, geografi, grafik, behavior, destination dan sebagainya, ini perlu dikuasain. Nah, ketika Anda menguasai semakin banyak ini, maka insya Allah itu Anda bisa menyemput rezeki dengan mudah banget ya, yang berhubungan sama course ini ya. Untuk course creation, nah saya akan menspesifikkan lagi, ini kan berarti kalau ada 4 dikali 10 sama dengan 40 ya, ada 40. Nah, kalau kita ngelihat di sini, untuk membuat course creation aja itu tuh ada bagian kecilnya ya, 5% dari 40 ini. Ya gitu. Ini aja sudah cukup banyak. Yang perlu kita kuasain itu apa? Cari topik, create online, ya, bikin slide-nya, merekam, mengedit, ya, mengencode, mengupload, ngasih judul, deskripsi, bikin nanti halaman sales page-nya ini untuk marketingnya, ya, kemudian thumbnail-nya, record promo videonya, ya, bikin kuisnya, worksheet, certificate dan sebagainya. Ini untuk proses-proses dalam membuat course online, ya. Kalau mau lebih detailsnya nanti bisa tanyakan, nanti saya kasih link untuk belajarnya gratis, ya. Itu ini. Nah, jadi ketika nanti teman-teman ada yang tertarik, wah saya kayaknya tertarik nih mau bikin kurs online, ya. Di dalam otak kita itu apa yang perlu kita lakukan? Jadi di otak kita itu kan kita punya ilmu, ya. Kita punya experience, punya pengalaman. Kita bisa melakukan penelitian-penelitian. Nah, kita itu pikirnya langsung loncat ke yang paling kanan ini. Kalau mouse ini kelihatan nggak? Muncul nggak? Mouse muncul ya. Nah, yang paling kanan ini. Jadi otak kita itu mikirnya adalah ke-impact-nya untuk nanti itu apa? Ya. Jadi ketika kita itu fokusnya adalah pada result, pada hasil, ya gitu. Nah, itu akan memudahkan kita untuk nanti apa yang akan kita sharing ke customer kita. Nah, udah nanti outline creationsnya kita udah tinggal coret-coret aja. Oke, modulnya mau apa, nanti dibikin ya. Modul 1, modul 2, modul 3, terus seperti itu. Kemudian in change itu ditambah, kasih worksheet, kasih framework dan sebagainya. Ini adalah alur bagaimana cara kita membuat materi. Dan itu banyak banget materi yang bisa teman-teman bikin. Saya mah sangat yakin teman-teman tuh sangat bisa bikin materi sebanyak-banyaknya. Saya sendiri baru nyadarnya belakangan ini ketika saya menuntut diri saya sendiri untuk bikin materi YouTube. Ya, jadi saya sejak 2020 ya itu mencoba mengaktifkan kembali YouTube, dan saya memaksa diri saya sendiri itu setiap minggu harus ada 2 video yang diupload. Ya, meskipun belakangan ini puasa ini rada berkurang ya, tapi insya Allah targetnya itu harus ya. Nah, ternyata yang tadinya saya nggak tahu apa yang harus saya bikin apa ya, ada dua video, tapi karena kita mempush diri kita itu ternyata terbentuk, dan akhirnya mengalir dengan sini, muncul lagi ide, muncul ide ya. Bahkan alhamdulillah sekarang itu udah ada 100 list ya, yang mau dibikin videonya gitu. Padahal tadinya ngeblank, nggak tahu apa itu, karena kita memaksakan diri untuk ini ya, apa impactnya nanti ininya biasanya akan muncul sendiri. Nah, biasanya kalau mau merekam video tuh apa aja sih yang dibutuhkan? Macam-macam ya. Kita bisa menyiapkan mulai dari yang paling sederhana sampai ke yang paling lengkap ya. Yang sederhana apa? Kita bisa ngerekam pakai handphone ya, kita bisa ngerekam pakai laptop ya, atau komputer yang kita punya, pakai PowerPoint, selesai ya gitu.
Kalau mau lebih profesional lagi, itu teman-teman bisa beli webcam, ya. Webcamnya disarankan Logitech ini, ya gitu. Memang ketika merekam video tuh bikin materi itu ada yang penting diperhatikan, yaitu suara. Karena kalau videonya bagus tapi suaranya kecil, suaranya putus-putus, nggak nyaman. Yang kedua adalah tampilan, ya gitu. Maka dua itu usahakan bikin sebagus mungkin, ya. Jadi bisa dari mic-nya, ya. Mic itu sebenarnya mic handphone, mic yang suka kita pakai ini, ya, yang suka buat itu bagus. Karena dia sifatnya itu apa ya? Aku lupa tuh. Sifatnya tuh dia bukan omni, apa ya namanya itu? Ada kondenser di dalamnya. Jadi bagus, ya. Usahakan tidak merekam langsung ke laptop. Karena sifatnya dia omni, atau tidak langsung ke handphone karena sifatnya omni. Omni itu apa? Omni itu dia merekam suara dari sekitar, jadi suaranya jelek, kecil. Jadi kalau teman-teman ada yang mau rekaman, ya, bikin video, disarankan kalau belum punya mic-nya itu pakai mic handphone, mic handphone ini, ya, earphone ini yang ada suaranya, itu suaranya jelas banget. Nah, kemudian nanti Anda belajar juga tentang cahaya, ya. Saya lagi belajar tentang cahaya, ya, faktor cahaya dan sebagainya. Nanti semakin hari Anda bisa semakin terlatih. Contoh misalnya gini, mungkin kalau teman-teman tadi ngelihat itu ada video saya, kemudian di belakangnya ada PowerPoint, ya kan? Gitu. Nah, itu kalau teman-teman lihat kan sayanya itu ya udah saya aja, belakangnya nggak ada apa-apanya, tahu PowerPoint. Nah, itu sebenarnya gampang banget. Pakai yang namanya green screen, ya gitu. Jadi pakai layar hijau, udah layar hijaunya tinggal diklik hilang, udah. Ya, jadi tinggal sayanya sendiri. Nah, itu kan jadi kelihatannya lebih profesional ketika nanti teman-teman bikin materi secara online. Nah, ada yang nanya nih, Kang Afif, apakah harus muncul mukanya? Enggak, ya. Kalau kita ngelihat belajar dari guru-guru online di luar sana, itu ada 7 tipe pembelajaran dan ini bisa teman-teman aplikasikan. Ada yang pertama itu adalah yang tipenya talking head. Talking head tuh itu yang paling simple pengerjaannya, yaitu cuma ngerekam aja muka, ya. Jadi kayak gini, jadi kayak gitu, kayak gini, udah, ya gitu. Ngeditnya nggak perlu ngedit, nggak perlu persiapan banyak-banyak, itu paling gampang. Yang kedua ada yang menggunakan whiteboard, ya. Whiteboard ini bagus, ya. Jadi kita sambil direkam, kemudian pakai whiteboard di belakang, kita bisa memberi ilustrasi di sana. Nah, ini direkomendasikan supaya orang itu nggak monoton, ya. Kemudian yang ketiga ada VO atau slides, ya. Nah, itu dia menggunakan slide PowerPoint aja tanpa muka, ya. Jadi mukanya ditutup, kayak Anda nih sekarang cuma ngeliat PowerPoint aja. Nah, itu adalah tipenya ini VO slides, ya. Nah, VO slides ini hati-hati, ya. Kadang-kadang itu bosen orang, ya. Kadang-kadang monoton. Kalau nggak ada gerakan-gerakan di layar tuh kadang-kadang monoton. Jadi kalau Anda mau slide aja, misalnya, saya malu nih kalau untuk nunjukin muka. Nah, Anda bisa slide aja, tapi kasih jadi ibaratnya nih mau munculin slide sebanyak ini, jangan langsung blok langsung semuanya, tapi kasih baris ini dulu, baris ini, baris berikutnya gitu. Jadi mereka melihat animasi itu, karena animasi penting, ya. Kemudian yang keempat ada yang flat screen TV. Cuman ini tidak direkomendasikan karena mahal dan juga biasanya backlight-nya itu tinggi. Kemudian yang kelima, nah ini yang banyak teman-teman lakukan, yaitu adalah paper easel. Paper easel ini menggunakan flip chart, ya. Coret, ganti, coret, ganti. Cuman disarankan paper easel ini udah dibikin duluan, ya. Jadi bedanya sama whiteboard, kalau whiteboard itu kita cuma satu lembar, ya, cuma satu papan aja. Tapi kalau paper easel itu flip chart, itu kita bisa nyiapin 10 lembar misalnya. Jadi pas kita presentasi itu kita bisa ini rekam, ya. Kemudian bisa juga menggunakan tablet kayak Salman Khan, itu dia menggunakan tablet seperti ini, ya. Jadi setet, ya itu. Nah, ada satu lagi yang ketujuh, yaitu apa? Webcam sama slides. Nah, saya pribadi lebih suka yang ini, ya, webcam dan slide. Jadi nyiapin dulu slides-nya, kemudian ada webcamnya, ya. Ini kalau nggak pakai green screen itu ada kotak di pinggirnya. Tapi kalau pakai green screen ini bisa dihilangkan kotak-kotaknya. Nah, ini itu yang favoritnya saya. Nah, itu teman-teman bisa nyari tuh dari sini mana yang apa namanya, yang sesuai dengan stylenya, dan bisa coba satu-satu. Nah, muncul pertanyaan, emang ada ya yang bakal tertarik sama video saya? Jawabannya banyak, ya. Ini saya mendapat jawaban seyakin ini itu dari YouTube, ya. Kalau Anda lihat di YouTube itu kan channelnya tuh macam-macam, ya. Ada yang materi nggak jelas, ada yang cuman kerjaannya cuman ngaduk kopi aja, tapi penontonnya tuh sampai jutaan. Ada yang mungkin Anda tahu ya, yang video tentang apa tuh namanya, gobang atau apa tuh, yang cuman video makan, ya kan, gitu. Tapi nontonnya sampai jutaan. Ada yang videonya cuman apa namanya, yang lagi belajar, cuman diem aja belajar, tapi itu. Nah, itu adalah market, ya. Di luar sana tuh banyak banget. Jadi saran saya itu bikin video.
Bagaimana kalau misalnya saya belum mau bikin video kursus, saya mau bikin video YouTube dulu, itu juga boleh banget ya. YouTube emang ada penghasilannya, ada ya gitu. Mungkin teman-teman tahu ya gitu. Banyak yang mendapatkan income dari YouTube. Nah, kita jangan langsung melihatnya Atta Halilintar ya, Deddy Corbuzier yang wah kayaknya saya nggak bisa kalau bikin seperti itu. Nggak usah seperti itu. Ngelihatnya mulai dari yang basic-basic aja ya, yang sebulan dapatnya 100.000, yang sebulan dapatnya ya cuma berapa video tapi lumayan ya, sedikit demi sedikit dapat 1 juta ya, nanti sebulan dapat kan itu bertahap ya gitu, dapat 2 juta, dapat 3 juta, dapat 5 juta, terus seperti itu. Semakin banyak subscribernya, semakin banyak ininya, semakin rajin kita konten kreatornya, dalam setahun itu insya Allah dapat passive income yang luar biasa ya. Jadi bikin sekali rekaman bisa langsung 2 terlampaui, 1 materi untuk kursus, yang 1 upload untuk YouTube-nya ya. Nah, di sini ada yang bikin YouTube juga, kayaknya beberapa ada ya, tapi ada yang belum ya. Nah itu coba mulai. Wah tapi saya gimana nih, udah umurnya segini, no problem ya gitu. Itu banyak yang umurnya bahkan udah di atas 70-80 tahun bikin YouTube, dan itu banyak ya. Anda bisa sharing ilmu-ilmu yang Anda miliki. Ada yang bahas bedah buku, ada yang macam-macam. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat kursus online ya? Membuat kursus itu sebenarnya nggak mudah ya. Untuk bikin dari pengalaman ya, 1 jam video itu kita membutuhkan kurang lebih 10 jam ya untuk totalnya. Jadi researchnya ya, kemudian bikin slide-nya, kemudian rekaman apa dan sebagainya, ngeditnya dan sebagainya, baru ujungnya nanti jadi 1 video ya gitu. Jadi kalau misalnya Anda memang ingin nanti untuk work from home ya, bikin video, maka bikin jadwal kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada creating outline and slides ya, bikin dulu nih ide apa ya gitu yang mau saya tuangkan, yang mau saya bikin minggu ini, saya mau bikin materi apa, kemudian recording, ini lama ya gitu, rekaman, bikin apa dan sebagainya, kemudian gitu edit dan sebagainya. Nah memang ini prosesnya capek apalagi awal-awal, tapi cuman sekali, karena apa, setelahnya udah gitu udah ya, kita nggak perlu mikirin itu lagi, udah semuanya berjalan secara otomatis. Nanti akan saya tunjukkan otomatis seperti apa ya. Nah bikin materi lagi. Nah kemudian kalau saya sudah punya materinya, terus bagaimana cara saya mengiklankannya, bagaimana saya mempublikasikannya? Apakah hanya di YouTube? Enggak ya teman-teman, itu bisa macam-macam, kebagi 2 nih, ada self hosting, ada marketplace ya. Self hosting tuh kita di website sendiri ya, kita bisa menggunakan Teachable, bisa Thinkific, bisa WordPress. Kayak saya itu selama ini itu pakai WordPress ya gitu. Jadi materinya saya masukin di YouTube-nya tapi saya kunci ya. Jadi YouTube tuh kalau kita ngupload video di YouTube tuh bisa dibuka untuk publik, bisa dikunci hanya untuk yang punya link aja. Nah gitu, kemudian saya masukkan di website saya. Jadi yang udah daftar bayar, nanti kebuka aksesnya itu adalah yang paling mudah. Kalau mau yang berbayar itu ada Teachable, Thinkific. Nah kalau kita self hosting itu memang kelebihannya kita bisa mengontrol semuanya. Dan uangnya itu bisa lebih banyak ya, income-nya bisa lebih besar karena kita yang menentukan harganya. Tapi kekurangannya apa ya? Kekurangannya itu kita harus banyak ini ya, banyak mengoprek-ngoprek sendiri gitu. Nah beda dengan marketplace. Nah ini dia, kalau saat ini ya marketplace di bidang pendidikan tuh banyak. Mungkin teman-teman pernah dengar Udemy? Pernah? Di sini coba ada yang pernah dengar Udemy? Pernah ya? Nah ikutan bahkan ya gitu Udemy. Nah kalau di Indonesia sih kayak Ruang Guru ya gitu, Ruang Guru itu yang lagi booming ya gitu. Bahkan Ruang Guru membikin lagi yang namanya Skill Academy ya gitu. Nah itu adalah disebutnya marketplace. Marketplace ini apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kita tidak perlu biaya marketing ya. Kemudian kita juga jadi udah aja kita cukup ngupload materi kita di Udemy, di Skill Academy dan sebagainya. Mereka yang akan mengiklankan materi-materi kita. Udah jadi passive income ya. Kita fokusnya bikin materi. Cuman ya biasanya ada negatifnya, yaitu apa? Harga itu mereka yang menentukan. Ya. Contoh misalnya di Udemy nih ya, misal di Udemy. Kita program kursus kita mau kita hargai 3 juta rupiah. Ya, nah di Udemy itu mereka waktu kita daftar, ya saya belum tahu kalau di Skill Academy ya, tapi kayaknya serupa. Waktu daftar tuh mereka ada pertanyaan seperti ini, apakah materi ini mau mengikuti program diskon kami atau tidak? Program diskon itu apa? Jadi Udemy itu setiap bulan selalu mendiskon produk-produknya itu menjadi $10. Ya, jadi sekitar 160 atau 170 ribu. Ya, nah kalau kita itu nggak mau, kita nggak menceklis itu, ya nggak mau, saya maunya 3 juta tetap. Ya gitu.
maka jangan kaget kalau kita cari di Udemy, program kita tuh nggak muncul di situ. Kenapa? Udemy itu marketplace. Dia akan memunculkan yang mau ngikutin sistemnya dia. Jadi produknya kita dijualnya hanya $10, 170.000. Ya kan gitu. Dapat untung nggak? Dapat. Berapa dapat untungnya? 50%. Ya, Udemy akan mendapat 50%, kita dapat 50%, 75.000. Ya, tapi ini untung. Ya, untuk awal-awal yang nggak ngerti tentang teknis bagaimana self hosting, itu aja udah untung. Minimal dapat passive income. Ya, tinggal semahirnya kita bagaimana membuat judulnya yang menarik, materinya menarik, testimoni dan sebagainya, yaitu insya Allah nanti akan berkembang terus, ya gitu. Nah itu adalah di sini. Oh ya, untuk teman-teman yang suka beli materi di Udemy, udah tahu belum ada rahasia harga? Ada rahasia harga kayak gini. Jadi Udemy itu menarik ya. Kalau misalnya Anda ngelihat dari handphone, harga misalnya nih ya, harga dari handphone itu 180.000 lagi diskon. Ya, jangan langsung beli. Ya, Anda coba buka dari komputer, dari browser Opera, dari browser Chrome, ya, atau dari handphone Chrome dan sebagainya. Itu harganya pasti beda-beda. Cari yang paling murah. Nah, bagi Anda yang punya iPhone, yang buka Udemy dari iPhone, jangan kaget kalau harganya mahal. Ya, saya berulang kali saya coba ngelihat dibandingin sama saudara saya dari Udemy, program kursus yang sama, saya dapatnya diskonnya 169.000, dia yang iPhone 269.000, bedanya 100.000. Udah tahu trik ini belum? Jadi saya kasih tahu ke dia. Jadi kalau misalnya mau gitu ya, gitu. Iya, jadi itu ininya dia. Jadi kalau misalnya Mbak Anti mau daftar Udemy, kalau add to chartnya mah nggak apa-apa, dari iPhone nggak apa-apa. Nanti pas mau bayarnya, buka pakai handphone yang Android ya atau pakai Chrome, udah itu murah, lumayan. Kalau 5 kursus bisa 500.000, setengah juta, lumayan diskonnya, ya kan gitu. Nah itu di situ ya. Nah itu adalah ini ya. Nah sekarang misalnya nih, Anda sudah punya video dan Anda sudah hosting ya, mau di self hosting sendiri, mau di marketplace. Berikutnya bagaimana cara mendatangkan siswanya? Cara mendatangkan siswanya itu macam-macam ya. Selama kita itu mengetahui teknik marketing ini ya, ada AIDA namanya, AIDA singkatan dari attention, kita bisa mendapatkan attentionnya, kita bisa menemukan interestnya mereka, kita bisa menumbuhkan desire-nya mereka ya, dan membuat mereka actionable, action, jadi AIDA itu, maka insya Allah itu akan banyak ya gitu, yang akan terjadi jembatan ya, pertukaran antara value yang Anda berikan yaitu ilmu ya, dengan dolar yang mereka miliki ya, dengan rupiah yang mereka miliki itu. Nah ini perlu dikuasai. Kalau misalnya ini belum menguasain bagaimana? Ya udah tadi kalau belum menguasai nggak apa-apa. Tapi sementara kita menguploadnya itu adalah di tadi marketplace ya gitu. Mereka nanti yang mencari ininya ya, itunya. Nah bagaimana kalau misalnya saya menghosting sendiri nih, apa yang perlu saya lakukan? Macam-macam ya. Jadi salah satu teknik AIDA itu, salah satunya itu saya tunjukkan di sini ya. Sorry. Nah, salah satunya adalah ini yang namanya tuh funnel, ya gitu. Jadi kita bisa bikin website, bikin landing email, atau bisa bikin form, nanti bikin email list, ya gitu. Nanti dapat email ke satu, email kedua. Kita kasih materi belum jualan, ya. Kita nggak jualan pertama, jangan biasakan kita jualan pertama, ya gitu. Kita kasih dulu menghangatkan pasar, ya gitu. Ini loh grafologi lo, ini loh, ini contohnya kayak gini, ini gratis, semuanya gratis, ya. Nanti di ujung-ujungnya pas dia udah tertarik, baru kita jual di situ, ya. Nah itu salah satu prinsip funnel ya dalam dunia bisnis ya, di psikologi selling juga seperti itu. Soft selling ya, kita perlu belajar. Nah ini salah satu contohnya. Nanti seperti ini, bikin webinar, bikin kelas, kemudian di ujung-ujungnya baru diarahkan untuk jualan ya. Contohnya seperti ini, contoh ya. Coba sampai sini ya, ini sebelum materi terakhir penutupan ya. Sampai sini, coba saya mau tanya sama teman-teman semua. Menurut teman-teman menarik nggak ilmu ini? Menarik banget ya. Nah inspiring nggak? Inspiring ya kan gitu. Dan coba saya mau tanya nih, ini jawab jujur ya, kalau menurut teman-teman menilai diri sendiri, kayaknya teman-teman bisa nggak bikin materi kursus?
Dengan tadi ya, dengan belajar, dengan itu, kemungkinan bisa nggak? Ya, belum kepikir, tapi kayaknya bisa ya gitu, kebayang gitu kan. Bisa, tinggal ini kan namanya juga inspiring ya gitu. Nanti pasti muncul percikan-percikan, nanti itu yang apa namanya, yang membuat oh ternyata setelah ada percikan ini bisa merembet kemana-mana. Nah kalau misalnya, ini contohnya ya gitu, setelah Anda itu tahu manfaatnya, tahu gambarannya dan sebagainya, seandainya misal saya jualan produk, nah kalau teman-teman mau belajar ini semua, kalau ini itu saya jual dengan harga 15 juta rupiah, tapi teman-teman bisa mendapatkan kayak saya barusan, insya Allah, ya gitu, bisa dapat berlipat-lipat ganda dan ilmu ini seumur hidup, kayaknya mau nggak? Mau, ya. Nah, kalau misalnya, tapi 15 juta saat COVID ini susah nih, wah 15 juta gitu kan, ya udah diskon, cuman 3 juta rupiah, mau nggak? Semakin mau. Nah, sekarang coba, kalau misalnya karena ini teman-teman sahabat Motekar, ya udah deh 500.000 rupiah, tapi hanya berlaku 2 hari. Nah, pasti semakin mau, ya kan seperti itu. Tapi ini bohongan ya gitu, ini enggak nih, saya enggak jual ini, ya kan gitu, ya kan gitu. Nah, itu kan gitu. Kalau kita ngelihat di sini, lihat, itu salah satu teknik saya mencontohkan webinar funnel ini, ya. Jadi orang yang tadinya tidak tahu, ya kan, bikin kursus online, emang bisa dapat duit ya? Emang ini ya, saya kasih tahu. Nah ini ya, Anda juga bisa seperti itu. Anda kasih tahu, kasih ini, kasih apa, kasih proofnya, kasih bukti apa dan sebagainya. Di ujung-ujung tertarik, ya. Nah kemudian Anda tawarkan produk kursusnya Anda, apapun itu, ya. Misalnya, contohnya apa ya? Misalnya apa? Contohnya Anda mau jualan apa? Misalnya saya aja ya, yang suplemen grafologi kemarin, ya gitu. Saya kasih tahu, ya gitu, lihat ini ya. Wah, saya cerita dulu, sharing secara gratisan, ya pentingnya tentang mengetahui gambar anak. Ya, ini anak saya umur segini, nih gambarnya artinya apa ya, gitu. Nih, ini gini. Ini pentingnya tentang grafologi medis, nih gratis dulu. Lama-kelamaan terus ya, saya bikin webinar, saya bikin seperti ini, saya bikin emailnya. Ujung-ujungnya, itu udah anget tuh. Ya, itu tekniknya. Nah, udah kayak gitu, berarti kan saya udah tahu pasar juga. Oh, ternyata banyak nih yang tertarik. Ya, di list saya itu ya, di email nih ya, di email list saya itu ada 6.000 orang. Dari 6.000 orang yang mengisi waiting list untuk suplemen itu 250 orang. Berarti saya udah kebayang. Berarti yang mendaftar kurang lebih itu sekitar 200 orangan. Nah, itu kan kita analisa semuanya. Ya, jadi kita nggak mengawang-awang, wah 6.000 semuanya daftar, enggak. Ya, tapi kita juga nggak pesimis, wah berarti takutnya cuma 10 yang daftar, enggak. Karena kita tes the water itu. Ya, dengan itu ya alhamdulillah kita masukin ilmu psikologinya kita. Teknik scarcity. Ya, scarcity itu apa? Teknik kelangkaan, teknik ayo nanti harganya akan naik, ayo ini, ayo itu dan sebagainya, membuat orang untuk bergerak dan sebagainya. Itulah yang membuat akhirnya alhamdulillah dalam 10 hari terkumpullah dan income segitu banyak. Ya gitu. Nah, bisa nggak teman-teman melakukan itu? Bisa banget. Ya, saya ini belajar. Ya, saya ngelihat guru-guru saya seperti itu. Kayak tadi aja, Miguel itu $97.000. Saya belum sampai segitu. Ya, dalam 1 tahun. Ya, 1,5 miliar. Cita-citanya, insya Allah saya berharap seperti itu. Dan saya berharap teman-teman pun seperti itu. Ya, bisa nggak? Bisa banget selama Anda tahu cara menyebut rezekinya. Ingat, rezeki teman-teman itu ada di mana-mana. Banyak banget. Ya, mungkin nggak kelihatan karena kita nggak tahu caranya. Ya, mungkin rezeki Anda sama ibaratnya kayak jodoh juga kan gitu. Jangan-jangan jodoh Anda tuh sebenarnya ada di depan Anda ya, untuk yang belum nikah. Ya kan gitu. Cuman karena kita nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana cara kita ini dan sebagainya, sehingga kita itu nggak, seolah-olah kayaknya nggak dapat atau sebenarnya ada. Ya, nah itu sampai sini. Nah ini kebetulan ya gitu, bulan yang lalu ya itu saya sempat ngobrol ya dengan Bu Dir Motekar ya, Bu Titi ya, Bu Direktur, kemudian Mbak Dira, kemudian konsultasi juga dengan seluruh tim Motekar. Jadi ini ada kabar bagus nih ya. Saat ini kita semuanya harus beradaptasi ya, harus beradaptasi, harus berubah. Ya kan gitu, termasuk Motekar sendiri. Nah, kita melihat ya gitu, kita habis sharing gitu bahwa sahabat-sahabat Motekar nih itu ilmunya luar biasa banget ya, luar biasa banyak, dan saya sangat yakin banget banyak yang butuh ilmu tersebut ya gitu. Nah cuman ya bagaimana nih ya dengan online ini, bagaimana tidak semuanya bisa, sehingga
kita itu Motekar itu berharap ya, ini doakan semoga lancar ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngelihat website Motekar yang baru ya, motekar.co.id ya. Tapi ini masih develop ya, tapi kurang lebih udah bisa diakses. Itu kita nih ya, di bagian bawahnya kalau Anda scroll, kita itu akan membuka layanan program e-course psikologi ya. Ini memang Motekar ini mengeksklusifkan hanya khusus untuk materi-materi psikologi. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ada yang mencari ilmu psikologi dan sebagainya, di Motekar inilah tempatnya. Teman-teman di HIMSI ada yang mau mencari informasi tentang panduan untuk DAM, untuk DAT, WZT, untuk bagaimana sih tes Pauli, mereka kebingungan. Saya sebagai panitia, dulu sebagai mahasiswa itu mengalami banget kesulitan ketika mau belajar. Saya waktu dulu belajar Pauli, alhamdulillah waktu itu Mas Aris baik banget ya. Ketika kita mahasiswa lagi ngumpul, diajarin, ikut nimbrung di situ, diajarin satu persatu. Tapi nggak semua dosen seperti itu. Ya, ada yang kita kebingungan, malah kita dibikin bingung lagi sama dosennya. Ya kamu cari belajar Waduh, apalagi buku-buku psikologi itu susah. Kita mau nanya dosennya sibuk. Ya, kita mau nanya ke temennya sendiri nggak ngerti. Nanya kakak kelas pun lagi pada sibuk. Nanya adik kelas belum belajar. Jadi gimana? Nggak tahu. Ya gitu. Nah, harapannya dengan ada Motekar ini, e-course ini, itu menjadi salah satu wadah untuk teman-teman, untuk nanti mahasiswa dan sebagainya psikologi untuk belajar. Nah, siapa yang mengisi materi ini? Yang mengisi materi ini kita semua. Ya, sahabat-sahabat Motekar, ya, apapun itu ilmunya. Kalau misalnya, wah nggak kebayang nih apa ilmunya, apa yang bisa saya sharing, bisa kita bikin namanya tuh apa namanya? Diskusi, ya gitu. Bisa intinya mah kita ngumpul ya, mau ketemu, mau secara online, apa nih tuker sharing cerita, apa yang bisa dijadikan ilmu ya. Mungkin kita nggak menyadari, tapi teman yang lain menyadari. Saya misalnya nggak menyadari bahwa saya ini jago digital marketing, tapi teman itu saya nganggapnya biasa-biasa aja. Tapi karena teman itu melihat, Afif kamu tuh sebenarnya jago banget loh digital marketing, itu aja jadiin ngajarin, banyak yang butuh. Oh gitu ya, ya udah. Nah, bisa jadi seperti itu. Siapa tahu di teman-teman juga banyak ilmu-ilmu yang luar biasa ya gitu. Cuman mungkin tidak menyadari bahwa Anda itu luar biasa ya. Nah, dengan diskusi ya, diurak-urak gitu, ngobrol ketemu. Nah, kalau saya bikin materi itu ini nggak kelihatan ya, bentar ya. Materi itu dibikin mapping. Intinya adalah ketika nanti Anda itu udah dapat ide ya gitu, tercermin ide, wah kayaknya ini bisa nih, itu langsung saat itu juga tulis, catat ya. Kalau bisa kemana-mana bawa buku, usahakan jangan nyatet di handphone itu sumber distraksi paling tinggi, nomor 1 ya. Udah punya ide ya, mungkin Anda pernah lah kebayang ya gitu, saya mau misalnya mau transfer si A misalnya, udah ngambil handphone, tiba-tiba buka WhatsApp, buka Instagram dan sebagainya, akhirnya lupa. Ya kan gitu. Handphone itu udah menjadi salah satu sumber distraksi tertinggi. Sehingga saya sangat menyarankan Anda punya buku ya. Kalau saya ngeliat ini beberapa teman-teman itu punya buku ya, yang saya ingat banget tuh Bu Muniroh ya, dulu setiap ke kampus saya suka ngeliat Bu Muniroh tuh punya buku agenda ya, kecil gitu. Nah, itu bagus ya gitu. Nah, ide itu langsung dicatat ya gitu. Karena apa? Ide itu belum tentu datang 2 kali. Saya contohnya ya gitu, saya untuk bikin materi YouTube, kalau misalnya saya mengharapkan ketika mau rekaman baru saya cari idenya, suka ngeblank ya. Nah, jadi biasanya ide itu munculnya kapan? Ketika saya lagi jalan-jalan sama anak, lagi kemana, lagi main, lagi apa, muncul ide, saya catat. Nanti baru disusun materinya, bikin alurnya kayak video ini nih ya, materi ini ya. Mbak Anti kemarin bilang saya, Mas Afif nanti ini ya, itu kan shock tuh ya kan gitu. Waduh, kaget apa ya, nanti saya nggak bisa nih. Tapi kalau sharing tentang saya mah insya Allah bisa lah gitu, nggak perlu mikir susah-susah gitu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya bikin alurnya ya, Nah, Anda juga sama ya gitu. Jadi kayak tadi aja ya, ini saya loncat ya, sebentar saya kembalikan ke slide. Nah ini ya, jadi ketika udah oke, berarti saya mau sharing apa ya, dari pengalaman saya, experience, knowledge saya ya. Nah kemudian impactnya apa yang saya harapkan, inspirasi apa yang saya harapkan saya sharing, munculkan di teman-teman Motekar. Nah udah dapat, berikutnya saya bikinlah list seperti ini. Pertama apanya dulu, ini dulu, saya masukkan storytellingnya, saya masukkan emotionnya, saya masukkan ini. Nah itu semuanya tuh ada ilmunya, ilmu mengajar ya kan.
kalau Anda melihat bagaimana cara Steve Jobs melakukan presentasi, Steve Jobs itu presenter salah satu presenter terbaik di dunia ya. Setiap kali dia menjual satu produk tuh pasti emotion pesertanya itu disentuh dulu ya. Emotionsnya apa dan sebagainya. Karena itu yang membuat ilmu ini akan lebih banyak diingatnya. Betul? Betul ya, di ilmu psikologi gitu ya. Gitu. Nah, kembali ke sini ya gitu. Oke, nah jadi ada di sini mungkin teman-teman yang berminat atau berencana gabung dengan Motekar mengisi materi di sini? Ada ya? Soalnya ada ya, gitu. Nah, ya nanti insya Allah saya akan sharing ya. Saya sedang sedikit demi sedikit ya menyusun materi-materi bagaimana cara online. Atau kalau nggak saya bisa kirim link-link bagaimana sih cara belajar bikin online itu seperti apa yang menarik dan sebagainya. Sebenarnya di Udemy itu banyak dan hari ini lagi promosi ya, lagi promosi besar nih di hari ini terakhir nggak usah 169.000 ya. Nah, itu banyak ya konten kreator dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa menghubungi ke siapa? Ke Bu Titi atau Mbak Dira? Atau Mbak Nisa? Atau Bu Rara? Mbak Dira ya? Ya gitu ya, nanti mungkin bisa di list gitu, saya mau ngajar ini apa dan sebagainya. Nanti kalau mau konsultasi apa dan sebagainya itu bisa banget ya, materi seperti apa dan sebagainya. Oke, nah mungkin sampai sini ya inspirasi yang bisa saya sharing buat teman-teman semua. Terima kasih ya. Semoga ada serbesit pencerahan buat teman-teman Motekar semua. Oke, sampai sini Mbak Dira. Ada yang mau ditanya mungkin atau gimana? Saya kembalikan ke Mbak Dira dulu. Alhamdulillah. Tapi ini jadinya lama nih, hampir 2 jam, nggak apa-apa ya. Boleh. Ini bikin lah Motekar berbagi. Kita bikin kelas online lagi seperti ini. Mau nggak? Oh ya, kita sharing ya. Satu-satu aja. Nanti kita bisa bertahap. Misal nanti kapan kita bikin. Dan mungkin kayaknya bisa kita buka untuk umum juga untuk teman-teman di luar. Siapa tahu ada teman-teman kuliah kita atau apa yang bisa memanfaatkan ini ya. Jadi kayak misalnya kita belajar nanti ini dulu, mencari passion, mencari ini apa dan sebagainya. Nanti kita belajar cara kursus ya, kemudian cara market dulu. Terakhir baru kita belajar cara marketing. Kenapa marketing terakhir? Karena memang marketing itu yang nggak mudah, banyak teknisnya. Kemarin aja saya sharing di Motekar 2 hari. Wah, hari kedua tuh udah banyak yang mulai ngebul gitu ya. Jadi itu, tapi insya Allah sedikit demi sedikit ini bisa kita bikin ini ya. Oke, Mbak Dira, mungkin ada yang mau tanya jawab atau gimana?